Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Widayanti, peserta piloting 3 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2400103923100128. Inilah video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, Ibu mau mengecek apakah bukunya sudah disiapkan, perlengkapan belajarnya. Kemudian silakan dicek kelasnya sudah bersih atau belum. Dicek di laci, di bawah meja, dan juga di bawah kursi. Sudah? Sudah bersih? Apakah anak-anak hari ini kabarnya sehat? Sehat. Mari teman-teman, ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu mau absen terlebih dahulu. Abner, Akila, Arya, Aulia. Oke, semuanya hadir ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang zaman askara, di mana zaman itu terbagi menjadi berapa? 5, jadi 4, menjadi 4. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu zaman arkeum. Kemudian yang kedua zaman primer. Yang ketiga zaman sekunder, dan yang keempat adalah zaman hidup baru. Kira-kira ini masih berhubungan dengan materi kita minggu lalu. Kalau kalian disuruh memilih hidup di zaman sekarang ini serba teknologi ya, atau hidup di zaman yang yang kemarin-kemarin, zaman purba. Kira-kira kalau disuruh milih kalian mau hidup di zaman apa? Kenapa tidak di zaman purba? Iya, atau manja, karena zaman itu lebih susah. Hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada materi kita. Yang pertama, siapa yang mau baca? Messi, coba Messi. Tujuan pembelajaran akan mencapai
Kemudian yang kedua, apa tujuan pelajaran kita yang kedua? Manda, silakan Manda. Melalui mengamati gambar atau video, peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat yang digunakan manusia purba untuk berburu dan meramu. Ya, kemudian yang ketiga, Putri, silakan dibacakan Putri. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan cara manusia bertahan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam pada masa itu. Iya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita. Ada 3 kesepakatan yang sering kita sepakati ya. Yang pertama itu adalah kalian tidak boleh apa? Silakan. Tidak boleh makan keras. Iya, 1. Kemudian yang berikutnya tidak boleh ngobrol. Yang berikutnya tidak boleh memakai topi di kelas. Baiklah, kira-kira kesepakatan ini bisa kita sepakati ya. Semangat, semangat. Ini adalah gambaran materi yang akan kita bahas. Ini gambar apa sih? Batu. Ini batu. Ini kok gambarnya batu semua ya? Kenapa? Ini adalah gambaran batu, alat-alat dan hasil kebudayaan pada zaman purba. Ini batu yang bermanfaat pada saat zaman purba. Apa? Digunakan untuk mencari bahan makanan. Ini zaman praaskara di awal. Kemudian ini tingkat lanjut. Ini tingkat lanjut. Ini mereka sudah mulai ada perkembangan dan ini sudah apa sih? Coba kalau kalian amati ini apa ini? Apa coba? Gelang, kalung, cincin. Apa ini? Ini perhiasan. Di tingkat ini manusia sudah lebih pintar manusia purbanya ya. Dari sini ada yang mau ditanya? Silakan Sila. Karena mereka itu mencari tempat yang menyediakan makanan. Ada lagi? Yuk silakan Sila. Cara manusia pada zaman praaskara berkomunikasi seperti dilakukan. Iya, dari tadi kita ngomongin dia berburu. Bagaimana sih cara manusia pada zaman praaskara itu berkomunikasi? Zaman ini belum bisa ngomong kayak kita, ya. Dia masih menggunakan bahasa isyarat. Kalau lapar, pakai bahasa isyarat, belum bisa ngomong. Aku lapar, aku haus, belum bisa ya. Jadi menggunakan bahasa isyarat. Terus yang berikutnya, silakan. Belum. Pada zaman ini nanti ada video ditampilkan. Mereka belum pakai pakaian, masih bugil. Mereka belum ngerti pakai baju, ya. Bukan kalau sekarang nggak pakai baju malu, tutup aurat ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita kasih aplaus dulu untuk teman-temannya yang sudah bertanya. Baiklah anak-anak, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, silakan bentuk kelompok. Bentuk kelompok sebanyak 3 kelompok ya. Yuk. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Bentar ya. 3 ya. Ini video berhubungan dengan materi yang akan kalian diskusikan. Kalian perhatikan dengan seksama. Kira-kira ini adalah gambaran kehidupan manusia purba tuh ya, tidak pakai baju kan? Iya, pakai kayu.
Ini video berhubungan dengan materi yang akan kalian jawab. Tuh. Matikan dulu. Nih yang dimaksud kemarin tadi faktor hewan buas. Nah, ya. Silakan didiskusikan. Itu adalah gambaran yang akan kalian diskusikan. Kalau ada yang tidak tahu boleh ditanyakan. Nah, pertanyaannya boleh dijawab lewat buku. Ada di buku cetak. Ya. Kan? Jangan lupa ditulis judulnya ya. Anda pakai buku. Mana buku kamu? Satu lagi. Oh, gambarnya tuh. Ini apa tadi kamu? Silakan maju untuk kelompok 1 dulu. Pak, yang lainnya teman-temannya tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Messi Parawani. Saya pendekatan di kelompok ini. Yang akan membacakannya cerita. Nama alat, kapak genggam, fungsi alat, bentuk hewan
askara, paleot itu digunakan untuk meramu makanan atau meracik makan, memotong daging hewan-hewan buruan, mengambil hasil tumbuhan yang berasal dari hutan. Udah? Ada yang ingin bertanya? Nah, anak-anak itu tadi kelompok 1 sudah tampil, sudah membacakan hasil diskusinya. Kira-kira anak-anak ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok 1. Siapa namanya? Sebut namanya. Iya. Yuk, kasih Arya. Bagaimana cara mereka menangkap hewan atau mengumpulkan makanan? Yang akan menjawab ya, Khairul. Berburu binatang yang ada di hutan secara berkelompok, mengumpulkan makanan dari tumbuhan yang ada di hutan, dan menangkap sampai kelompok yang tidak berburu. Gimana Arya? Arya, sudah jelas belum? Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa yang ada yang ingin ditanyakan lagi? Satu lagi pertanyaan boleh? Kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oh ya, silakan. Silakan. Bagaimana mereka Oke, bisa hilang. bertindak? Gimana? Bisa jawab dah? Apa tadi pertanyaan Kila? Bagaimana mereka mencari tinggal? Bagaimana mereka mencari tempat tinggal? Dengan mencari gua-gua yang kosong. Bagaimana Kila? Dan jawabannya Oke, silakan ditutup. Nih. satunya dari kelompok kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan. Yang lainnya perhatikan. Nanti. Nama saya Aulia Fidu. Saya Julia, saya Dewa, saya Syahkarana. Cara mendapatkan makanan. Cara mendapatkan makanan. Berburu dengan kelompok yang berjumlah kecil setelah mendapatkan hewan yang dibawa pulang dan dimakan bersama dengan kelompoknya. Kemudian diramu dan dimakan bersama-sama. Yuk, berikutnya. Dengan kerja Anda dapat menghasilkan sebuah untuk membeli bahan untuk tempat tinggal. Pada zaman purba, hukum masih berpindah-pindah ke tempat tinggal yang ada di hutan untuk menghindari serangan binatang luas dari tempat tinggal yang berjamaah. Kebanyakan di zaman sekarang tempat tinggal tinggal tetap ada juga yang tidak tempat yang pada tinggalkan sudah tersedia. Kalau sudah dirapiin lagi. Alat yang digunakan peralatan sederhana untuk meramu makanan mereka, menggunakan batu dan membungkus dengan daun. Untuk bebatuan menggunakan pokok kasur dan batu juga menghubungkan dengan lain. Masa kini alat sudah canggih seperti yang akan digunakan untuk bertahan hidup sudah tersedia, yang digunakan untuk meramu makanan
Silakan perhatikan temannya Junita mau bertanya. Apa yang kamu pelajari dari cara manusia purba bertahan hidup? Apa yang kamu pelajari dari cara manusia purba bertahan hidup? Baik, saya menjawab pertanyaan Yunita. Yang saya pelajari dari cara manusia bertahan hidup adalah hidup berkelompok dan bekerja sama, bersosialisasi dengan kondisi lingkungan dan tempat tinggal, serta berinovasi menciptakan peralatan untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi kehidupan. Bagaimana Junita? Dari pertanyaan lagi, menurut kalian adaptasi dan kreativitas itu penting untuk bertahan hidup? Jelaskan. Baik. Sudah? Terima kasih Messi sudah bertanya. Jawabannya adalah penting karena menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan ini faktor yang utama agar bisa menciptakan kreativitas untuk bertahan hidup. Sudah? Siapa tadi? Messi. Puas tidak dengan jawaban temannya? Wah. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 2? Ada tidak? Sudah ya? Sudah tidak ada? Tutup yuk. Kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Nanti. Silakan kelompok. Nah, anak-anak sudah 3 kelompok, sudah maju semua ya. Jadi hasil dari diskusi tadi ya, dari kelompok 1 yang membahas tentang alat-alat yang digunakan oleh masyarakat Praastara, maka dari situ kalian bisa mengetahuinya bahwa pada masa Praastara itu loh alat-alatnya, ya kan, ada batu dan ada selain batu apa lagi tadi? Kayu. Kemudian dari kelompok 2 ini mereka sudah bisa membandingkan bagaimana hidup di eranya zaman purba dengan di zaman sekarang. Ditambah lagi kelompok 3, dia menampilkan bagaimana sih kehidupan masyarakat pada zaman purba. Siap ya, harus bergerak. Sam. Sudah, bagaimana rasanya? Sudah rileks belum? Sudah. Jadi, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Silakan. Dengan mempelajari masa berburu dan mengumpulkan makanan, saya memahami bagaimana manusia purba belajar bertahan hidup. Hal ini mengajarkan saya bersama tentang Tuhan dan aktivitas dalam menghadapi tantangan hidup. Nilai-nilai yang kita lakukan bagi kehidupan saat ini dengan belajar materi
Baiklah anak-anak, jadi tadi sudah dibaca semuanya bahwasanya dengan mempelajari ini maka kalian bisa mensyukuri apa saja tentang kehidupan yang sekarang. Karena kehidupan zaman dulu itu kalian dituntut untuk kreatif dan inovatif. Zaman sekarang kalian sudah tinggal menikmati. Nah, ini ada lembar pertanyaan yang harus dicapai. Silakan dijawab. Jawab ya. Anak-anak, kira-kira apakah kalian memahami materi hari ini? Paham. Kira-kira gambar yang ibu kasihkan hari ini bisa dimengerti? Bisa. Materinya bisa dipahami? Bisa. Apakah pelajaran kita hari ini memiliki manfaat untuk kalian? Ya. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Kami bisa tahu kehidupan di zaman purba. Iya, bisa tahu dan bisa membandingkannya. Kira-kira kalian senang belajar hari ini? Minggu depan, ya. Tadi kan saya di tampilan ya. Minggu depan kalian pelajari lagi yaitu tentang kalau tadi berburu tingkat sederhana, maka berikutnya kalian harus dibaca lagi di rumah bukunya. Buka halaman 60 tentang berburu makanan tingkat lanjut. Kalau tadi cuma bisanya pakai batu secara sederhana, yang kalian lihat di gambar tadi ya, dipukul tajam. Nah, nanti di yang berikutnya kalian akan melihat mereka sudah punya inovasi-inovasi kehidupan yang maju, lebih naik satu tingkat. Sumber belajarnya boleh dari buku, boleh kalian tambah lagi mencari di internet, boleh juga dari majalah atau cerita-cerita pendek yang sering seliweran di media sosial kalian yang berhubungan dengan materi kita tapi ya. Oke, silakan Abner baca doa. Ya Abner, pimpin doa pulang Abner. Yang lainnya duduk rapi. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Udah. Keluarnya dimulai dari barisan ini. Silakan barisan ini. The Bluetooth device